Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Saya percaya Bapak Ibu semuanya, sahabat Galilea, dalam keadaan yang baik-baik saja hari ini. Amin. Baik, seperti biasa sebelum kita masuki dunia kerja kita akan bersaat teduh. Kita menghampiri Tuhan dengan penuh sukacita. Kita hendak membaca dan kita renungkan firman Tuhan sebab kita membutuhkan Tuhan di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami muliakan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur kami ada di hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau bawa kami di hari ini. Dan kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan sebelum kami beraktivitas hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini termaterai dalam hati kami. Dan kami bukan saja menjadi pendengar yang setia, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam Pengkhotbah pasal 8 pada ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Ayat 5, siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Sesungguhnya ia tak mengetahui apa yang akan terjadi, karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Ayat 8, tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Kita perhatikan di ayat 8 bagian A dikatakan, tiada seorang pun berkuasa menahan angin, dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Bapak Ibu, mari kita perhatikan di ayat 8 bagian A. Dikatakan begini, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Saya mengajak Bapak Ibu memperhatikan telapak tangan. Coba mari kita lihat dulu telapak tangan ya. Saudara angkat telapak tangannya dan saudara lihat ya. Coba saudara pandang telapak tanganmu, kedua belah tanganmu ya. Ada guratan seperti huruf M begitu ya. Ada yang kelihatan, ada yang jelas, ada yang tidak atau kurang jelas. Nah, apa arti M? Zaman dulu saya masih kecil, orang berkata miskin, jadi kan begitu, miskin. Nah, saudara, M ini, saudara, guratan M ini, ya, ini adalah memento mori. Nah, saudara ya, apa itu memento mori? Memento mori adalah sebuah kalimat dalam bahasa Latin yang artinya adalah ingatlah akan kematianmu. Jadi ketika kita melihat telapak tangan mengingatkan kita bahwa ingatlah
bahwa kita ini satu saat akan mati. Nah, Bapak Ibu, kalimat ini adalah semboyan para frater Trapa. Memento mori tentu mengajarkan saudara dan saya agar kita semua selalu memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Dalam kita menjalani aktivitas sehari-hari, mari kita lakukan semuanya itu seolah-olah itu adalah hari terakhir dalam hidup kita. Sehingga semuanya kita lakukan memiliki arti bagi dirimu dan maupun bagi orang lain. Bapak Ibu, satu hal yang merupakan realitas yang tidak pernah kita bisa prediksi adalah kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang pasti bagi orang yang hidup. Bahwa kematian adalah realitas yang tidak pernah bisa diprediksi kapan terjadi. Dan hal itu akan dialami oleh semua orang. Ia tidak mengenal usia dan status. Karena itu jangan pernah berkata aku masih muda, masih sehat, masih kaya dan banyak uang. Urusan mati itu tidak penting. Saudara, justru karena kematian itu bisa datang sewaktu-waktu, maka kita harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pengkhotbah pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-12 dikatakan begini. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Karena itu, hidup dalam pertobatan sejati harus dilakukan mulai dari sekarang ini. Setiap saat dan setiap hari ketika menyadari kita telah menyimpang dari kehendak Tuhan. Jika selama ini tujuan hidup kita hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmania dan semata-mata memuaskan keinginan daging, kini kita harus memperbarui tujuan hidup kita dengan meneladani Yesus yang memiliki tujuan hidup yang menyenangkan hati Bapanya melalui ketaatannya. Di Yohanes pasal 4 ayat 34 mencatat, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu, terkait dengan memento mori, kita harus berpikir bahwa hari ini adalah hari terakhir bagi kita dan besok sudah tidak ada kesempatan lagi. Dengan demikian, setiap kita akan menghargai waktu sedemikian rupa dan menjadikan setiap hari sebagai suatu kesempatan yang berharga untuk kita memperbaiki hidup dengan fokus kepada perkara-perkara di atas, bukan yang di bumi. Sebagaimana yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 6 ayat 20, kumpulkanlah bagimu harta di surga, dan di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu, mengumpulkan harta di surga sama artinya berusaha memiliki hidup tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Hidup yang tidak melukai hati Tuhan melalui perkataan,
dan perbuatan kita. Inilah hidup yang mengutamakan dan mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, bagi orang percaya yang telah mengumpulkan harta di surga, dengar baik, kematian tidak lagi menakutkan, melainkan sebuah keuntungan besar karena melaluinya kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa tidak seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Dan karena itu kami diingatkan dengan sebuah semboyan para frater Trapa, memento mori. Ingatlah akan kematianmu. Kiranya kami senantiasa mengingat akan kematian, sehingga kami tidak hidup sembarangan. Kami akan hidup sesuai dengan kehendak dan tujuan yang Tuhan mau dalam hidup kami. Maka setiap apa yang kami kerjakan dengan baik, seolah-olah hari terakhir dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang kami buat berguna bagi kami dan bagi orang lain, dan terutama juga bagi Tuhan. Terima kasih hari ini kami diingatkan untuk memento mori, sehingga kami hidup berdasarkan atau berpadanan dengan Injil Kristus. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dimanapun mereka berada. Tuhan melawat setiap mereka, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami semua mengalami pemulihan. Rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan, ekonomi dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Abana allazi fis samawat liyataqaddas ismuk liyati malakutuka litakun masyiatuka
kama fis sama'i kadzalika 'alal ard. Khubzana kafafana atina al-yawm waghfir lana dzunubana kama naghfiru nahnu aidan lil muzdibina ilaina wala tudhilna fi tajribah lakin najina minas syirir li'anna lakal mulka wal quwata wal majda ilal abad. Amin.